Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini tanggal 26 Juli tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Seperti biasa trader, kita akan memulai hari kita dengan sedikit analisa yang akan coba saya bawakan pada hari ini. Analisa ini saya berikan dengan maksud agar para trader semuanya bisa mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ini sangat membantu dalam trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Dan seperti biasa trader, kita akan mulai analisa ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit dulu tema kita pada hari ini. Tema hari ini saya mengangkat tema yang simpel-simpel aja, yang saya pikir pasti semua trader udah pada tahu semuanya ya. Tema hari ini adalah penguatan emas akibat informasi data dari The Fed yang suram. Ya. Kita tahu trader apa yang terjadi akhir-akhir ini, resesi yang terjadi akhir-akhir ini membuat ya pergerakan pasar sangat tidak menentu, tapi semenjak kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, dilakukan oleh Bank Sentral Euro, membuat penguatan di mana-mana, membuat penekanan terutama penekanan terhadap mata uang dolar Amerika. Kita bisa lihat di sini trader, kenapa saya bilang bahwa emas sedikit mengalami kenaikan ya akibat imbas dari data ekonomi. Nah, kalau kita lihat trader semuanya ya, dari platform ini kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika sekarang ini. Indeks dolar Amerika perlahan namun pasti sudah sempat mengalami penurunan ya trader ya. Penurunan itu bisa diakibatkan karena banyak sekali data-data yang tidak mendukung pergerakan dari mata uang ini ya. Di samping data-data tersebut, nilai inflasi yang meninggi ya, ini juga salah satu faktor kenapa terjadi hal seperti kayak gini ya. Kalau kita lihat trader semuanya, gold pada hari ini, emas pada hari ini, kita coba pindah ke sini, dia agak mengalami sedikit kenaikan ya. Setelah kemarin dia sempat stagnan, setelah minggu kemarin dia naik, kemarin dia agak sedikit stagnan. Walaupun dia sempat menembus titik tertingginya itu kemarin di 1735, tapi setelah itu dia mengalami penurunan kembali. Hari ini kita bisa lihat bahwa gold punya peluang besar mengalami kenaikan ditambah dengan penurunan yang terjadi dari indeks dolar. Ya, jadi dia korelasinya sangat berlawanan ya. Semua orang juga udah pada tahu seperti kayak gitu. Ya trader. Kalau kita lihat trader semuanya ya, pelemahan dolar ini yang mendukung pergerakan naiknya dari gold, tetapi dia juga menghindari terhadap risiko di mana sekarang adalah saat dalam pengujian pembelian yang sedang terjadi. Ya. Kita bisa lihat juga bahwa keyakinan konsumen Amerika pada bulan Juli dapat menawarkan petunjuk sementara menjelang FOMC hari Rabu nanti, Kamis dini hari. Kalau saya lihat di sini, trader, dolar agak sedikit mengalami penurunan, pelemahan karena pasar menunggu sampai FOMC yang akan dilakukan pada pukul 1 dini hari nanti hari Kamis. Ya, ini bisa lihat semuanya. Ya, di samping itu juga trader, kenaikan emas ini kita bisa lihat bahwa imbas dari hasil obligasi pemerintah Amerika yang suram. Ya, kita lihat bahwa akibat dari obligasi yang suram, indeks dolar dia turun melemah sebesar 0,18%. Ya, kita bisa lihat 0,18%. Ya, mengalami penurunan dan dia terus mengalami penurunan terus. Kalau saya lihat ya, bisa terjadi penurunan sampai level ke 104. Nah, karena kalau kita lihat di sini setelah 20 tahun nilai yang paling tertinggi, ya ini adalah tingkat yang paling tertinggi selama 20 tahun. Memang sudah saatnya dia akan mengalami penurunan.
Pertama dia udah tembus dan dia akan mencoba tembus di level kedua di sini. Oleh karena saya bilang di 104 tidak tertutup kemungkinan dia akan tembus. Dengan adanya penembusan ini artinya tidak tertutup peluang bahwa emas ini dia akan sedikit mengalami rebound naik ke atas. Tapi menurut analisa saya, kalau kita lihat struktur dari pergerakan dari gold ya trader ya. Kalau kita lihat struktur pergerakan dari gold, saya cuma bisa bilang bahwa gold ini dia akan naik paling tertingginya itu sampai di level ini trader. Paling tertinggi untuk sementara 1742. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat hari ini trader, dan kalau kita lihat hari ini di kalender ekonomi para trader semuanya ya, hari ini dia bisa menambah juga kenaikan dari emas. Kenapa trader? Karena kalau kita lihat dari berita ekonomi hari ini ya trader ya, Bapak Ibu semuanya, kita lihat bahwa hari ini kepercayaan konsumen CB dia perkiraannya 92, sebelumnya ada 98. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita lihat sini bahwa dia akan semakin bisa berkurang. Dan kalau kita lihat kepercayaan konsumen, kalau kita lihat di sini ya, kepercayaan konsumen mengukur tingkat kepercayaan konsumen mengenai aktivitas ekonomi. Ini adalah indikator karena memprediksikan biaya belanja konsumen. Kalau kita lihat di sini trader, tendensi yang kemarin, bulan kemarin ya, tanggal 28 bulan 6, dia mengalami penurunan. Prediksinya 100.498. Sekarang prediksinya 97. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penurunan juga trader. Plus, kalau kita lihat di sini penjualan rumah baru juga dari 696k perkiraannya adalah 660. Nah, ini artinya kan tidak tertutup kemungkinan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tersebut, dia akan memberikan nilai negatif terhadap kenaikan dari mata uang dolar. Akibat dari mata uang dolar mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah emas mempunyai peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, dari sisi Amerika seperti kayak gitu ya. Dari sisi Amerika, kenaikan emas masih bisa sangat terjadi akibat informasi ekonomi, berita ekonomi, fundamental ekonomi yang akan dikeluarkan oleh The Fed tidak menunjang. Ya, dia tidak menunjang kenaikan dolar sehingga dia memberikan angin segar terhadap kenaikan dari gold pada hari ini. Oleh karena itu trader, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hari ini emas punya peluang besar untuk bullish diakibatkan data-data ekonomi yang dikeluarkan oleh The Fed tidak terlalu mendukung terhadap kenaikan nilai tukar dolar Amerika sehingga dia bisa membebani dolar Amerika dan memberikan angin segar terhadap kenaikan yang terjadi pada gold maupun aset-aset lain yang mempunyai hubungan dengan dolar Amerika. Demikianlah kita punya acara hari ini, tema kita hari ini. Kita masuk langsung di acara teknikal, analisa teknikal, dan seperti biasa trader semuanya. Teknikal kita hari ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar, kita lihat trader, kita mulai indeks dolar. Kita lihat di sini trader bahwa indeks dolar pada hari ini dia mengalami sedikit kenaikan, penurunan ya, dolar semakin tertekan. Walaupun ini akan menjelang pasar Eropa, kita tidak tahu pasar Eropa maksudnya gimana, tapi saya bisa berasumsi bahwa apabila kita melihat pergerakan dari RSI, tendensi penurunan masih sangat kuat. Oleh karena itu, harap para trader melihat lagi dengan seksama
Kalaupun dia sekarang agak mengalami kenaikan dia itu paling maksimal sampai di 106 di sini, setelah itu dia mengalami penurunan lagi. Oleh karena itu harap tetap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader, sekarang kita masuk ke euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle saham dolar trader semuanya? Untuk pergerakan dari euro uncle saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa euro uncle saham dolar seperti biasa trader, hari ini tendensi dari euro uncle saham dolar masih punya peluang besar mengalami bullish kenaikan. Dia tergantung dari apa yang akan terjadi oleh indeks dolar Amerika. Oleh karena itu, tendensi hari ini masih tetap kuat mengalami bullish. Kita akan lihat trader bagaimanakah pergerakannya. Nah, trader bisa lihat di sini. Kalau trader lihat di sini, ya, sabar. Nah, dia sekarang mengalami penurunan. Kalaupun dia mengalami penurunan, harap diperhatikan dia akan mencoba sampai di level 23 sini trader. Nah, 101.02142. Setelah itu, dia akan kembali lagi naik ke atas. Ya. Dia udah masuk di zona, orang bilang di zona golden di sini ya. Dia udah masuk di zona golden di sini. Harap untuk diperhatikan zona golden ini trader. Dia udah tembus ini, menurut analisa saya, dia akan segera melangkah naik lagi dengan tujuan sampai di 1.02530 ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya trader, kita masuk ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar? Untuk pound sterling uncle saham dolar, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi hari ini masih tetap bullish ya. Tendensinya kuat bullish ya, harap diperhatikan. Oleh karena itu trader, bagaimanakah pergerakannya? Kita lihat untuk pergerakannya sekarang dia sudah menembus level 100 ini ya. Dia akan mengalami penurunan dan saya melihat bahwa dia masih akan tetap turun. Dia masih akan tetap turun sampai di zona sini ya. Dia masih tetap akan turun, minimal dia akan turun menembus zona di sini ya trader ya. Nah, dia akan turun lagi sampai di sini, setelah itu di 39 38 ya. Setelah itu dia akan naik lagi. Setelah itu dia akan naik lagi. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader, sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold hari ini, Bapak Ibu semuanya, bisa lihat bahwa tendensi gold hari ini adalah gold masih tetap mempunyai tendensi yang kuat untuk bullish. Hari ini tendensi sangat kuat bullish terjadi di gold. Oleh karena itu trader harap diperhatikan. Dan kita akan melihat sekarang ya. Sekarang dia sudah menembus level terjadi penurunan sini ya. Dan menurut analisa saya setelah dia di sini dia akan mengalami sedikit kenaikan. Ya, trader bisa lihat di sini. Kembali lagi saya kasih sedikit masukan buat trader, harap di zona ini ya dia akan menaikkan, dan menurut analisa saya kenaikan dia yang tertinggi akan sedang terjadi dan dia akan menuju sampai ke level 1729. Dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat sebenarnya arahnya kemana sih trader. Udah ketahuan arahnya kemana, karena kita lihat hari ini kemungkinan besar tendensi yang terjadi masih tetap bullish. Sebelum masuk pasar Eropa dia akan mengalami sedikit koreksi, setelah itu dia akan naik lagi ke atas ya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan kripto hari ini? Untuk pergerakan kripto hari ini trader sangat jelas. Kembali lagi saya bilang untuk para trader bahwa dari rentang harian 20.886 sampai 22.000 adalah rentang harian yang bisa diperoleh oleh kripto pada hari ini. Tendensi hari ini masih tetap turun, menguat, dan menurut analisa saya, kripto ini dia masih punya kemungkinan menurun sampai level 19.000 pada akhir pekan ini. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Hari ini tetap mengalami penurunan, dan kalau dia mengalami kenaikan ya, sekarang peluang dia naik selalu ada dan akan ada. Dia akan mencoba sampai di level 21.635 ya. Ada level yang dimana dia bisa mengalami tingkat penaikan pada hari ini yang masuk dalam logika ya, secara teknikal. Oke trader semuanya, prinsipnya kita udah sampai di acara ini ya.
sekarang saya mau memberikan sedikit masukan buat para trader bahwa analisa harian yang saya berikan platform Amarket dari Amarket dengan maksud dan tujuan supaya para trader semuanya ya bisa memahami apa itu trading dan bisa menganalisa serta menggunakan analisa yang telah kami berikan ini sebagai patokan, sebagai masukan dalam analisa yang akan dilakukan oleh para trader masing-masing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan analisa ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.